teman-teman Bogotan Pring, saat ini kami akan menuju ke Sendang Grenjengan, di mana Sendang itu menurut dari cerita Pak Solikin dari sudut pandang spiritualnya, di situ banyak sekali mitos-mitos yang beredar. Seperti apa keadaannya? Ikuti terus dalam pesuruhan kami di Bogotan Pring. Perlu bukti juga secara otentik bahwa benar enggak bahwa Sendang ini adalah Sendang purba, ataupun sungai ini yang saat ini ya sudah menyempit semakin kecil adalah sungai purba. Ternyata teman-teman, ada beberapa fosil kerang yang kata orang Jawa ini adalah kul begitu, yang sudah memfosil, membatu seperti ini teman-teman. Ini adalah fosil kerang sawah atau keong emas yang sudah membatu, bahwa dari benda ini dapat kita simpulkan bahwa benar-benar Sendang ini adalah Sendang purba. Ya Mas Den. Iya. Coba kita bersihkan dulu ya, Kak. Oke. Ini coba dibersihkan oleh Mas Den. Ini sebenarnya yang seperti saya katakan yang di video kemarin, adanya gerabah, adanya pecahan tembikar atau pecahan keramik, itulah yang menjawab gitu. Dan adanya bukti bahwa sungai ini adalah sungai purba. Sendang ini Sendang purba. Dari sini kan sudah terjawab gitu. Dari bunyi percikan-percikan air yang mengalir dari sana teman-teman, ya memang ada kemiripan nama begitu. Mungkin nama bunyi ini yang Grenjeng begitu, sehingga Sendang ini dinamakan Sendang Grenjengan. Dan menurut Bapak Solikin, tempat ini ya min sewu mawon cukup angker begitu ya Pak Solikin. Gimana ini Pak Solikin? Kalau dulunya ini kan sangat lebar, agak dalam, karena sekarang udah teruruk tanah, jadi dulu itu banyak apa ya namanya, bulus itu, kura-kura, banyak kura-kuranya di sini. Waktu saya masih kecil. Kenapa kok saya selalu cerita waktu masih kecil? Karena tahu saya kan sejak itu dan sering main ke sini, sering mandi di sini. Ada nggak Pak cerita-cerita yang di luar nalar begitu tentang keberadaan dari Sendang Grenjengan ini? Kemarin waktu teman-teman mau membersihkan ini lubangan kecil itu kan dulunya itu tempat minum itu airnya sangat jernih. Nah, kemarin itu dibersihkan sama teman-teman itu, tapi sehabis dari sini katanya ya mungkin ini tadi kan saya ajak ke sini, tapi mungkin ada kepentingan lain yang nggak bisa ngikut diikuti perempuan-perempuan cantik, katanya seperti itu, sampai ke rumah banyak perempuan-perempuan cantik yang ikutin waktu habis bersihin di sini. Itu kan cerita dari orang yang Bapak ceritakan tadi ya. Kalau menurut Bapak Solikin sendiri nih? Kalau menurut saya sendiri ini kan bekas pemandian ya. Ini bekas pemandian Sendang gitu, kayak pemandian orang-orang zaman dulu, zaman yang peradaban di sana ya. Tempat ini tempat pemandian. Artinya memang ada hubungannya juga dengan Kadipaten Sorongsono tadi, Pak. Iya kan, karena ini masih dekat. Dan dulu kalau orang mandi nggak ada sumur kayak sekarang kan, tetap mencari sumber air atau aliran-aliran air kayak Sendang. Yang seperti itu yang saya tahu. Pernah nggak Pak tempat ini begitu ya? Bukan dari menurut cerita mbah-mbah dulu, tapi menurut pandangan dari Bapak Solikin sendiri, pernah nggak Bapak Solikin memimpikan sesuatu dari tempat ini? Ya kemarin itu kan gini kan, ini Mas Denny kan mau bikin video di sini ya, cuman saya kan belum srek gitu. Terus saya coba komunikasi, saya minta izin gitu kan, katanya bilang ya boleh, cuman harus berpakaian Jawa, kayak adat-adat Jawa gitu, baru boleh ambil video di sini. Nah, itu untuk meneruskan pembersihan itu Sendang, kita bersihkan
sore hari mau menjelang maghrib, itu malamnya teman atau saudara saya yang namanya Supriyo itu didatangi seorang perempuan cantik-cantik itu yang menghuni di situ. Namanya Sendang Gerenjengan ya. Ini nama ini udah melegenda dari mbah-mbah buyut saya kalau ini adalah namanya itu Gerenjengan. Kenapa kok disebut Gerenjengan atau Sendang Gerenjengan? Mungkin airnya itu kalau dulu ya dari beberapa meter dari jauh udah kedengeran, masih karena kan masih hutan-hutan jati masih besar-besar. Tapi sekarang udah dibuat lahan pertanian, mungkin bunyinya nggak segitu keras, cuman masih didengar dan kita lihat ke area ini. Kalau kalau secara nyata sekarang ya, ini jalan kan dulunya waktu kecil saya itu tempat orang daerah sebelah barat sana kan, daerah Donggitang itu kalau ke pasar Mbabatan pasti lewat sini. Sedangkan kalau ditelusuri secara waidiahnya, ternyata di sini ada sebuah jalan yang menuju ke arah sana sejak zaman dulu. Ke arah sana Mas. Ke arah Setri atau Setren. Kalau Setren itu kalau menurut cerita itu tempat sebuah pertarungan Joko Dolok sama Joko Kabur Kanginan. Ceritanya seperti itu. Kalau menurut ceritanya ya, di tanah itu ada sebuah gundukan itu tempat dulunya bekas pertarungan. Tempat pertarungannya itu Joko Kabur Kanginan sama Joko Dolok. Dan di sebelah baratnya itu ada batu yang ada karetannya kayak bukunya macan itu namanya. Orang-orang sini kalau ngomong itu apa ya, tempatnya macan deru atau macan deri, kalau Jawanya itu macan deri ya, kayak di situ. Dan ini kan jalan ini itu bisa menuju sampai ke area Donggitang, ke Donggitang yang menurut dalam cerita itu adalah rumah Joko Kabur Kanginan itu tadi. Nah, waktu itu kan Joko Kabur Kanginan mengembala kambing sampai ke sini. Nah, di area situlah ketemu Joko Bodo itu, yang namanya Joko Dolok itu tadi, dan bertarung di situ, yang merebutkan Cemuti Soto Lanang tadi. Menurut ceritanya orang-orang yang di daerah sini, ini ada tempat macan deru atau macan deri, dan ini bekas garetan tangannya menurut ceritanya seperti itu.